yang paling membuat saya bangga, saya orang pelatih satu-satunya yang panggil almarhum Koro Ruda kepada timnas. Sampai saya dapat kehormatan untuk bisa mengikuti partai perpisahan dia waktu dia pergi itu oleh keluarga. Itu menurut saya sesuatu yang saya bawa dalam hati itu sebagai sebuah keberhasilan ya, di timnas juga itu. Big man, maaf. It's okay. Saya nggak apa-apa. Justru saya pengen dengar cerita-cerita dari klarifikasi cerita, dan itu cukup menyentuh. Saya termasuk semua banyak yang melihatnya kan dari luar. Yang dari dalam itu coach itu bagaimana menaikkan pemain, kemudian memberikan kesempatan, mengatur, itu saya kira memang penting untuk di-share gitu. Bener Bu, di kualinya ada cadangan. Masih bersama saya Yudi Oktav dalam ngobrol bareng bersama Coach Jackson F. Tiago. Kita akan lanjutkan ngobrol-ngobrol serunya bagaimana Coach Jackson tadi bercerita dari mulai awal karir ketika masih di Brasil masa kecil, kemudian datang ke Indonesia prosesnya, termasuk juga kemudian kiat-kiat dia dalam menangani klub khususnya klub di Indonesia, karena dia sekarang berprofesi sebagai pelatih, dan sangat menarik cara Coach Jackson ini untuk beradaptasi di dunia sepak bola Indonesia. Kita akan tunggu, kita akan lanjutkan obrolannya dengan Coach Jackson. Halo, ya, sudah Yud? Ya, oke. Kita lanjut ya Coach ke pertanyaan berikutnya. Bisa dengar saya? Bisa. Oke. Bisa. Cukup jelas. Oke. Kita lanjut ya Coach. Pertanyaan ya yang ringan-ringan. Anakku nggak lihat gambarnya Yudi, dia mau lihat. Anakku sudah lihat Yudi, makanya ini orangnya. Ciao Diego. Dia mau lihat. Ini. Diego. Ini yang. Ini yang gede. Hai, apa kabar? Nah, ini bukan Diego. Ya, yang besar. Hai. Halo, apa kabar? Yang ini namanya siapa? Iya. Ini yang besar. Namanya siapa yang besar? Ugo. Ini Ugo. Ini yang Diego. Diego. Ciao. Sekali. Dadah. Kapan kalau secara ini tinggal memang di Surabaya ya, Coach, ini resminya? Ya. Jadi rumah tuh di Istri Surabaya. saya orang Surabaya. Oke, artinya kan ininya Surabaya gitu. Oke. Kapan-kapan kalau saya ke Surabaya, kita ketemuan lah, mampir, pengen ketemu sama Diego juga. Siap. Oke. Yudi suka kopi juga kan? Suka banget. Saya lagi ngopi juga ini. Ya, makanya saya tahu kamu suka kopi, kan aku sering lihat kamu kopi, makanya nanti kita minum kopi di sini. Kopi Brasil. Siap, Coach. Oke, nanti saya memang ada pengen trip atau datang ke Surabaya untuk wawancara selain Coach, juga pengen ketemu beberapa kawan bonek gitu, nanti ngobrol. Mungkin suatu saat nanti dalam tidak waktu lama saya akan ke Surabaya. Oke, balik lagi ke pertanyaan sosok Coach Jackson ini, kemudian kapan memutuskan untuk betul-betul tinggal di Indonesia? Sebenarnya saya dari dulu saya tidak mau tinggal di sini karena aku punya punya ibu ya. Aku punya ibu yang ikatan saya dengan ibu sangat kental sekali, sehingga saya kerja di sini tapi saya balik sana. Tapi beliau sudah pergi. Ya, sejak beliau pergi saya rasa ya ini mungkin cuma istri yang punya orang tua, mertua saya laki masih ada. Yang lain tidak ada, bapak saya, ibu tidak ada lagi. Mertua ibu juga nggak ada, tinggal mertua papa saja yang ada, sehingga sekarang ini perhatian kita lebih kepada beliau, sehingga ya sejak ibu saya pergi, saya berpikir
ya lebih banyak saya stay di sini karena tinggal adik ya, adiknya sewaktu-waktu kita bisa ke sana, tiap hari kita bicara telepon, tapi tidak sesuatu yang wajib yang kita harus ke sana berkumpul seperti dulu dengan ibu ya. Sejak tahun ibu saya 2018. Sejak 2018, tahun itu dalam kondisi normal saat ini saya sudah balik ke Brazil. Ya, saat ini kalau kondisi normal saya sudah balik, tapi karena ibu sudah nggak ada, tinggal mertua saya di sini, akhirnya kita tinggal di Indonesia, saya memberi support kepada istri dan keluarganya. Istri, jadi sekarang punya putra, anak berapa, Coach? 2? 4 ya? 4. Dua dari perkawinan yang pertama dulu, terus yang dua 4 di mana aja? Ikut coach semua sekarang ini? Nah, dua di Brazil. Dua di Brazil. Mereka sudah besar. Umurnya 28, 24. Udah pada menikah? Belum. Yang menikah itu cuma yang pertama, 28 itu Mateus. Kalau Ayub masih belum. Berarti coach itu statusnya udah jadi kakek ya, coach? Belum. Ya, sebentar lagi. Ya, sabar dulu. Sebentar lagi jadi opa. Pasti kan kalau punya anak ya. Sabar, Yudin, sabar. Ya. Biar kita urus anak kita dulu. Ini dia perlu perhatian dulu. Betul. Nanti aja. Coach. Saya pengen tahu filosofi pertama. Filosofi hidup coach itu apa sih yang membuat coach bisa ketika menjadi pemain top gitu, ya bisa dikatakan karirnya mencapai titik yang lumayan tinggi gitu. Kemudian di sisi pelatih juga apa? Karena bagaimanapun selain membawa klub Persebaya dan Persipura menjadi juara liga, coach juga pernah menangani tim nasional Indonesia. Itu adalah pencapaian karir pelatih yang termasuk yang paling tinggi gitu. Karena walaupun bukan tim nasional negara sendiri ya, artinya bukan negara Brasil, tapi di Indonesia pun coach ya pernah menangani tim nasional Indonesia gitu. Pertama, filosofi hidup coach apa sih yang dipegang teguh oleh coach itu? Kalau saya selalu menghargai akar yang melahirkan dirimu, akar where you come from. Selalu melihat ke belakang, tapi jangan punya keinginan untuk balik ke sana lagi. Kalau saya selalu berpikir begitu. Dalam artinya, mungkin Bung Yudi tahu sejarah Brazil ya. Kita anak Brazil main bola pasti kita semua dari ya kehidupan miskin, ya kehidupan yang sangat luar biasa keras, bukan keras lagi, sangat luar biasa keras. Saya sudah pernah mengalami beberapa hal dalam kehidupan saya masa kecil, ya hal-hal yang kurang baik, yang tidak bisa jadi contoh. Tapi hal seperti itu saya tidak mau hapus dari hidup saya, karena itu adalah diriku ya, itu adalah diriku. Tapi saya selalu melihat ke belakang, betul. Saya selalu melihat ke belakang untuk melihat bahwa saya sudah pergi begitu jauh. Tapi masih ada banyak hal lagi yang saya bisa mencapai, dan itu menjadi motivasi saya untuk selalu berjuang, bekerja untuk selalu berkembang, karena saya tidak mau kembali ke dunia itu lagi gitu. Dalam artinya boleh dikatakan kalau kita simpulkan ya, semuanya berusaha selalu punya konsistensi dalam hidup, istiqomah ya, kalau orang Islam bilang istiqomah. Saya selalu berpikir istiqomah menjadi akar saya, filosofi hidup saya istiqomah. Sehingga Bung Yudi mau bilang bahwa saya punya nama besar sebagai pemain, sebagai pelatih, tapi buat saya itu sejarah. Besoknya lebih penting daripada masa lalu saya gitu. Nah, kalau di dunia sepak bola, apa filosofinya? Di dunia sepak bola, baik itu ketika menjadi pemain. Kalau saya sebenarnya, yang jelas saya suka pemain itu yang punya karakter keras, tangguh, dan itu tadi yang konsistensi dan apa ya, pegang prinsip, yang berprinsip, sehingga saya bisa bicara sama dia satu kali saja cukup untuk kita punya sebuah hubungan 5, 6, 10 tahun. Tidak perlu tiap hari kita ingatkan apa yang dia harus lakukan atau apa, tapi
orang yang berkarakter, berprinsip, ya. Saya rasa itu yang menjadi hal yang paling utama dalam sepak bola. Kalau bicara dari aspek konsep bermain atau apa, kita selalu dapat banyak hal ya. Dan sepak bola kalau kita lihat waktu Joko Bonito menjadi trennya, pernah Total Football jadi trennya, Tik-Taka, Gegenpress, dan pernah Mourinho parkir bus atau apa, sehingga tidak ada satu filosofi saja yang boleh dikatakan sempurna. Sehingga saya sebagai pelatih, tim saya suka tim yang punya keseimbangan dalam bermain, menyerang maupun bertahan. Kadang saya melihat banyak orang menilai bahwa saya punya gaya bermain, tim saya agresif. Tapi saya sendiri menilai tim saya tidak agresif, tapi tim saya cukup konsisten. Saya coba semua lini punya keseimbangan, sehingga tim kita saat kita punya bola ya kita semua menyerang, bukan cuma sekian orang ya. Makanya ada beberapa filosofi yang misalnya tactical periodization untuk beberapa saat saya pernah menggunakan itu dalam proses bekerja saya. Tapi sekarang ini saya sedang mempelajari dan terapkan sebuah konsep yang berbeda yang sebenarnya tidak jauh dari tactical periodization tapi perpaduannya. Mereka punya microcycle struktural ya. Itu adalah dari Paco Seirol, orang Barcelona yang kembangkan itu, dan sekarang ini saat sedang telusuri itu. Sebenarnya tidak jauh beda dengan tactical periodization, tapi tactical periodization cuma fokus terhadap gamenya. Tapi mikrosiklus struktural itu dia fokus kepada pemain sehingga menjadi perpaduan. Makanya kalau saya boleh dikatakan saya orangnya sangat fleksibel dalam bekerja. Yang jelas prinsip saya utamanya yaitu tadi yang tim yang punya stabilitas antar lini. Kalau bicara karakter pemain itu pemain yang punya karakter yang tangguh dan berprinsip yang ya teguh lah, itu yang menjadi filosofi saya gitu. Nah, secara prakteknya ketika di klub khususnya ketika menjadi pelatih, coach itu ketika khususnya di Persipura bisa begitu sukses 3 kali juara 2009, 2011 dan 2013 ya kalau nggak salah. Kemudian di sana banyak bintang, dengan banyak pemain-pemain top gitu. Apa yang dilakukan coach, pendekatan apa selain tadi soal akar budaya segala macam? Nah, secara prakteknya atau di lapangan atau ketika menangani tim itu seperti apa sih coach? Yang pertama waktu saya masuk Persipura, saya tahu Persipura seperti tadi Bung Yudi bilang banyak pemain bintang. Tapi saya lihat tim Persipura itu sudah bisa menjadi sebuah tim konsisten dari tahun ke tahun. Ya, betul. Dan saya berpikir, saya rasa dari aspek teknik sedikit sekali hal yang saya bisa menambah ke sana. Tapi dari aspek taktikal dan pemahaman bermain sepak bola yang levelnya lebih tinggi, di situ saya bisa masuk. Sehingga saya berpikir awalnya saya masuk sana, saya harus membuat pemain itu memahami bagaimana caranya kita bermain sebagai sebuah tim. Itu yang menjadi tantangan saya saat itu. Karena secara individu mereka luar biasa. Tapi menjadi sebuah tim, saya rasa kalau kita bisa menyatukan semua kekuatan itu menjadi satu komponen, kita pasti akan menjadi sebuah tim yang luar biasa, dan Indonesia sudah pasti kita bisa rebut. Ternyata terbukti. Salah satu contohnya, misalnya waktu saat tiba di sana, kita punya Boci, Jeremia sama Beto, tiga-tiganya. Mereka bilang tiga-tiganya tidak bisa bermain karena tidak ada yang jaga orang. Kalau kehilangan bola, mereka tidak bisa menjaga orang. Tapi saya berpikir begini, tugas mereka bukan jaga orang, tugas mereka cetak gol. Seandainya mereka punya peluang satu cetak gol, pasti lawannya akan lebih khawatir terhadap mereka daripada mereka dengan lawan. Sehingga saya coba berubah mindset itu, bukan mereka berpikir bagaimana kamu bertahan, tapi bagaimana kamu bisa manfaatkan peluang sebanyak mungkin sehingga nanti lawannya dengan sendirinya akan buka sehingga lebih mudah tugas kamu. Itu mindset itu yang saya berubah. Terus ada lagi yang kita berubah waktu itu, yang KB misalnya. Yang KB saat itu aku lihat potensi dia luar biasa, pemain yang bisa bermain semua posisi. Tapi saat itu dia main di wingback kiri, kadang wingback kanan. Padahal pemain yang punya kreativitas sangat tinggi. Kita coba berubah dia, dorong dia lebih ke depan. Kita berubah juga posisi Emmanuel Wangai. Dulu Emmanuel Wangai nggak bermain. Waktu itu saat tiba di sana mereka bilang bahwa Manu cuma kuat main 20 menit.
Padahal umurnya 19 tahun, aku bilang, aku nggak percaya orang 19 tahun lari 20 menit. Akhirnya dengan sedikit demi sedikit kita berubah, cari celah, dia bisa. Akhirnya itu kita membangun sebuah tim yang sangat luar biasa kuat. Sama dengan musim kemarin. Musim kemarin, begitu saat tiba di sana, Todd Ferry jarang main. Sama Luciano, dia sudah dipasang di tengah, yang main itu Tahir, Conte, sama Inkyun. Itu yang bermain di tengah. Pertandingan pertama saya sudah tahu anak-anak Papua semua, aku tahu Todd Ferry. Pertandingan pertama saya punya di sana, saya berpikir, ya Todd Ferry bisa bermain di posisi Inkyun ini. Asal Inkyun saya bawa ke posisi lain. Akhirnya Inkyun saya geser dia ke sisi kiri. Bukan sebagai sayap kiri, tapi gelandang yang berperang di sisi kiri lapangan. Sehingga ruang di tengah ini untuk Todd Ferry. Akhirnya formula itu berhasil. Berjalan. Ya itu tadi yang saya bilang, stabilitas. Aku coba menemukan stabilitas dalam tim. Misalnya, kamu bagus ini, tapi kira-kiranya kalau kamu di posisi ini, kamu bisa lebih berfungsi untuk tim atau tidak. Ya itu tadi, saya tidak berpatokan kepada bagus-bagus, tapi bagaimana masing-masing komponen itu bisa sebagus mungkin untuk menghasilkan sesuatu untuk tim, bukan untuk individunya. Gitu. Iya. Artinya Coach Jackson itu ya betul-betul melihat kemampuan, kapasitas setiap individu pemain bisa dimaksimalkan di mana. Itu penting sekali berarti ya, Coach. Betul. Saya biasanya begini, Bung Yudi. Saya bikin sebuah struktur tim saya. Misalnya, mau struktur 4-4-2, 4-2. Aku bikin simulasi. Katakanlah, misalnya, Persipura, tim Persipura. Ayo simulasi dengan 4-4-2. Pemain ini. Simulasi dengan 4-3-3, ini. Simulasi dengan 3-5-2, ini. Dan saya mengukur stabilitas. Lini depan, lini tengah, lini belakang. Kira-kiranya 3 lini ini bagaimana? 70% bagus, 80%, 20%. Kalau bicara filosofi kerja saya seperti itu. Saya selalu menciptakan beberapa kemungkinan pola bermain yang menurut saya bisa pas dengan komposisi pemain yang saya punya. Dan di situ saya coba semua komponen meramu dan membedakan lini per lini. Kira-kiranya lini ini bagaimana sampai saya menemukan komposisi yang di mata saya paling tepat untuk pemain yang saya punya. Ya itu tadi yang saya bilang tadi, salah satu contoh yang paling baru ini ya. Mungkin zaman dulu banyak anak-anak yang zaman now belum tahu ya waktu pertama tahun saya di Persebaya, tapi yang kemarin misalnya waktu saya tiba di Persipura, Persipura kita punya komposisi di tengah itu, yaitu gelandang bertahan Tahir, Inkyun sama Conte, dan kelihatan Persipura sangat sulit untuk bisa naik ya. Terus saya berpikir kita punya Todd Ferry, saya berpikir intelijensi dari Todd Ferry itu kita tidak bisa abaikan dalam sebuah tim. Ya, sulit sekali kita dapat pemain dengan IQ dan kognitif seperti dia. Begitu kita punya, sayang kalau kita tidak turunkan pemain itu cuma karena dia mungkin tidak kuat dalam bertahan. Sehingga saya berpikir bagaimana saya menciptakan sebuah sistem yang cukup kuat, sehingga Todd Ferry itu tidak perlu terlalu banyak berpikir bertahan, tapi lebih banyak fokus terhadap bagaimana dia bisa berkreasi ke depan. Itu di situ dia mulai bermain. Dan pertandingan pertama kita langsung kalahkan Madura. Inkyun saya pasang dia di sisi kiri waktu itu. Sebelumnya Persipura di kiri, yang main kalau tidak salah, aku tidak ingat ya. Tapi saya melihat timnya sangat lemah sekali di sayap, kedua sayap kiri maupun kanan. Tipe kita butuh orang yang bisa support dia. Terus di kiri juga waktu itu Valentino, kita punya Valentino, kalau tidak salah. Makanya saya coba meramu komposisi yang paling tepat dengan pola yang mana yang lebih pas. Itu yang kita lakukan. Sehingga saya geser Inkyun ke sayap. Tapi bukan sebagai pemain sayap, tapi gelandang yang bisa menutupi sisi kiri itu. Akhirnya tim kita lebih kokoh lah. Dan timnya mulai bangkit. Kalau Boas udah enggak ya? Udah, Boci. Boas masih tetap. Boci masih tetap, tapi karena faktor umur ya, kadang dia sering cedera, lebih rawan lah. Nah sekarang coach untuk di depan lebih ke siapa coach? Kalau di saat Boci mulai menurun gitu dari sisi usia atau khususnya coach lebih menciptakan lagi
penyerang atau bagaimana di Persipura saat ini? Tahun kemarin karena saya tiba di tengah jalan ya, saya masih tetap menggunakan Boci sama Tibo. Ya. Boci sama Tibo, tapi ya itu tadi saya bilang, kita punya komposisi, kita berubah sehingga beberapa pemain yang saya tahu kemampuan dari mereka dan saya tahu naluri menyerang mereka itu begitu tinggi, saya tidak andalkan mereka terlalu banyak untuk bisa bertahan. Tapi bagaimana kehilangan bola, mereka cari posisi di mana dia bisa menghambat lawan membangun serangan. Cuma itu saja. Dan tahun ini seharusnya kita ya punya beberapa pemain lain. Kita punya beberapa wajah baru, ada Gunansar, ada Ferry Pahabol. Kita bawa pemain-pemain itu supaya kita bisa menu play ya mungkin posisi Boci sama Tibo saat mereka tidak bisa bermain. Itu yang kita lakukan. Seharusnya kita dapat juga Yakob Sayur ya yang ke PSM Makassar. Itu menjadi incaran kita juga. Cuma kemarin kita nggak dapat. Sehingga kemarin kita sudah berpikir bagaimana kita mencari penggantinya itu. Lagi proses ya terus. Artinya kan bagaimanapun Boci udah mulai berumur lah pasti Persipura, Coach Jackson juga termasuk juga sepak bola Indonesia juga harus semakin memikirkan bagaimana untuk penggantinya Boci ini kan. Dan saya yakin pasti di Persipura itu juga banyak yang potensial bisa ditemukan oleh coach gitu kalau dalam proses di sana coach cukup lama ya coach. Ya kita di Persipura kita mengalami sebuah persoalan yang besar ya. Karena persoalannya kita menjadi tim Muzafir dari musim kemarin sampai musim ini. Sehingga kita tidak ada waktu untuk ke Papua untuk mengelar sebuah event di mana kita bisa menemukan bakat-bakat baru. Itu yang menjadi kendala paling besar. Dan itu saya bicara dengan manajemen musim kemarin dan tahun ini juga. Tapi ada pandemi tambah lebih susah lagi. Apalagi U19 musim kemarin kita datanya beberapa pemain itu sudah kurang baik. Awal musim saya lakukan sebuah seleksi di Papua sana. Saya mampu menemukan 3 orang. Saya mampu menemukan 3 orang, tapi dari 2 orang setelah seleksi dengan tim senior, cuma 2 yang masih bertahan. Itu pun dari 2 itu cuma 1 yang punya kemampuan saat ini untuk bermain. Seorang back kiri. Ada 1 lagi kurang. Makanya kalau faktor kita tidak bermain di Papua itu mengganggu sedikit yang untuk kita proses untuk menemukan wajah-wajah baru itu. Karena tahun kemarin kita di Sidoarjo, 1 musim kita di Sidoarjo. Saya cuma ke Papua, 2 kali lawan Madura sama 1 lagi nggak tahu lawan mana. 2 kali aku ke Papua. Setelah itu aku tinggal di Jawa, di Surabaya, di Sidoarjo. Terus tahun ini seharusnya kita di Manado. Dan setelah di Manado kita pindah ke Malang. Sehingga ya saat terbatas dalam melakukan sebuah seleksi untuk menemukan bakat. Meskipun di sana kita tahu bakat begitu banyak. Tapi saya suka melihat dengan mata saya sendiri karena kadang orang menilai bagus karena dribbling orang banyak. Ya, kalau saya menilai bagus karena dia justru berpikir apa yang dia lakukan tanpa bola. Saat dia tidak pegang bola, apa yang dia berpikir. Saya rasa pemain-pemain seperti itu yang akan lebih fit dengan konsep bermain yang saya punya. Nah, sekarang sedikit meningkat ke tim nasional ketika menangani timnas, coach. Apa kesulitannya ketika itu, coach? Boleh tahu nggak? Ada kesulitan nggak? Sebenarnya saya tidak ada kesulitan apapun karena apa? Saya sangat beruntung ya. Saya sangat beruntung karena waktu itu saya bukan pelatih timnas. Saya pelatih Persipura yang dipinjamkan ke timnas. Karena saat itu dualisme kan mereka mau main atu. Sehingga boleh dikatakan saya masuk salah satu masa yang seperti itu. Dan sebelum saya terjun di sana, saya bicara sama manajemen Persipura. Tolong kalau bisa bikin sebuah pertemuan dengan pengurus. Halo? Suaranya nggak ada, coach. Dengan pengurus PSSI. Halo? Pengurus Persipura. Ulangi. Ya, soalnya tadi ada yang telepon. Oke. Pertemuan dengan pengurus? Pertemuan dengan pengurus PSSI maupun pengurus Persipura. Karena saya mau bicara bagaimana saya bekerja di Persipura.
Sama orang mengerti itu. Karena apa? Saya dianggap pantas berada di PSSI karena prestasi saya dengan Persipura. Tapi untuk saya berprestasi seperti itu di Persipura ada kuncinya. Kuncinya adalah saya diberi kebebasan untuk memilih pemain sesuai apa yang saya merasa tepat. Akhirnya kita punya sebuah pertemuan di Surabaya di sini. Ada waktu itu Pak Ketua Umum sama seorang pengurus dari PSSI. Terus ada juga Pak Ketua Umum Persipura sama Pak Rudi Maswi. Kita bicara. Kita makan malam, sebuah pertemuan yang sangat luar biasa. Akhirnya saya diberi kebebasan untuk bekerja. Saya diberi kebebasan untuk bekerja. Mungkin banyak orang kalau lihat hasil akan berpikir hasil kita tidak maksimal, ya, tidak maksimal. Tapi kalau saya punya penilaiannya, kita sangat luar biasa. Cuma apa yang kita membangun itu tidak dilanjutkan. Dalam artinya begini. Pertandingan pertama saya waktu itu lawan Belanda. Persiapan Piala Dunia 2014. Ya, sudah jelas level kita berbeda. Pertandingan kedua lawan Arsenal. Pertandingan ketiga lawan Liverpool. Setelah itu baru kita ketemu Filipina lawan selevel ukuran ASEAN. Ya. Kita waktu itu Filipina itu timnya kalau tidak salah berapa kali pertandingan sudah pernah dikalahkan. Pemain asing banyak. Waktu mereka train pemain asing top mereka ya. Akhirnya kita kalahkan mereka. Setelah itu kita kalahkan Kyrgyzstan. Terus kita main dengan Cina. Main lawan Cina kita draw 1-1. Tapi seharusnya kita menang ada 1 bola. Misalnya kalau Greg kasih bola ke Boci, kita bisa menang. Dan persoalan terbesar saya menangani timnas di Jakarta tanpa penonton. Sehingga ya senjata yang ke-12 itu saya tidak punya. Sehingga kita menghadapi Cina dalam situasi tanpa penonton, ya atmosfer pertandingan berbeda. Aku sangat yakin seandainya saat itu kita bermain dengan penonton, pasti berbeda. Saya sangat yakin kita akan menang. Saya sangat yakin kita menang. Tanpa itu aja kita masih bisa draw dan hampir menang. Terus kita main di Cina, kalah 1-0. Padahal saat itu Cina lagi top ya, Marcelo Lippe di sana semua. Setelah itu kita main lawan Irak, tapi main lawan Irak sudah timnya dalamnya sudah kacau. Karena ada sebuah pertemuan sebelum kita berangkat ke Cina, ya ada sebuah keputusan yang saya mau ambil, terus ada perlawanan. Ya saya tetap pegang prinsip saya. Ya, tapi yang punya timnas adalah ketua umum dan orang-orang sana. Sehingga saya ambil sebuah keputusan. Begitu kita mau balik ke sini, ketua umum sudah bilang, ini pertandingan terakhir. Akhirnya suasana tim sudah berbeda. Ya, sehingga mungkin orang punya penilaian bahwa sudah baik. Tapi saya yang tahu persis di dalamnya. Saya merasa itu adalah sebuah hal yang sangat luar biasa kita lakukan. Seandainya saat itu, Coach Alfred Riedel mempertahankan tim itu lebih lama, menurut saya pribadi yang menangani tim itu bisa berbicara lebih banyak di Piala AFF tahun 2013 atau 2014, aku nggak tahu. Tapi dia berubah semua, dia panggil pemain yang dulu dia pernah kerjasama, akhirnya timnya anjlok. Tapi tim itu Yodi, saya akan bicara beberapa hal yang penting, penilaian saya punya penting dari tim itu. Waktu itu kita menemukan salah satu kiper terbaik pasca Kurnia Mega. Karena Andri Tani saat itu di scoring Persija, dia tidak bisa bermain di Persija. Saya tetap panggil dia ke timnas. Di situ Andri Tani mulai berkembang. Ya, dia mulai berkembang dan dia mulai main di Persija juga. Akhirnya dia bisa seperti saat ini. Saya merasa keputusan itu memuluskan jalannya dia. Bukan faktor utama, tapi memuluskan jalannya dia untuk bisa menjadi Andri Tani yang sekarang. Itu satu. Terus yang kedua, kita berubah posisi Ahmad Juprianto. Dulu dia stopper, kita pasang dia gelandang bertahan waktu itu. Ya, kita panggil Taufik, Islamet Nur Cahyon yang sampai sekarang masih eksis di Madura, Samsul, siapa namanya, Zulha juga. Halo Coach. Terus yang ada telepon lagi, ada orang yang telepon lagi. Terus ada satu lagi yang paling membuat saya bangga.
saya orang pelatih satu-satunya yang panggil almarhum Koro Ruda kepada timnas. Oke. Sampai saya dapat kehormatan untuk bisa mengikuti partai perpisahan dia waktu dia pergi itu oleh keluarga. Itu menurut saya sesuatu yang saya bawa dalam hati itu sebagai sebuah keberhasilannya di timnas juga itu. Big man, maaf. It's okay. Saya nggak apa-apa. Justru saya pengen dengar cerita-cerita dari klarifikasi cerita, dan itu cukup menyentuh. Ya justru itu penting banget mengabarkan kepada pemirsa atau masyarakat hal seperti itu, bahwa apa yang dilakukan coach itu banyak yang saya termasuk semua banyak yang melihatnya kan dari luar. Yang dari dalam itu coach itu bagaimana menaikkan pemain, kemudian memberikan kesempatan, mengatur, itu saya kira memang penting untuk di-share gitu. Itu terima kasih sekali coach ini untuk waktu dan cerita-ceritanya. Saya sangat menikmati dari tadi yang diceritakan oleh coach, dan saya yakin masyarakat juga akan mendapatkan sesuatu gitu dari coach. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan coach? Nah, cuma itu saja. Itu saja yang catatan. Kalau Yudi punya pertanyaan lagi, silakan, nggak masalah. Ini Memang sekarang malam ini khusus untuk kita ini. Oke, lanjut ke kondisi sekarang, coach. Memang ada COVID, ya, tetapi sebetulnya kan masa COVID udah kita harusnya bersandingan lah. Sepak bola di negara-negara lain sudah berjalan gitu. Di Eropa udah duluan. Yang paling dekat tetangga kita Malaysia juga sudah berjalan. Nah, di kita itu kayaknya masih tahun depan ya, masih mungkin kabar-kabarnya sekitar Februari katanya ya coach, baru. Ya. Betul. Nah, ini kita sebagai orang yang ada paling tidak mencintai sepak bola, kalau coach memang sangat terjun memang ada di dalamnya gitu. Melihatnya bagaimana ini coach? Karena kan pasti terpengaruh banyak hal lah. Terpengaruh itu dari sisi mental, kemudian persiapan, kemudian belum lagi materi dan lain-lain. Itu gimana coach merasakannya saat ini? Kalau saya mungkin ya, saya pribadi menanggapi dengan tenang, saya tidak ada stres atau apa. Saya justru bersyukur sekali saya bisa punya waktu yang 1 tahun ini untuk bisa berkumpul dengan keluarga setiap hari. Saya bangun di sebelah istri saya, anak saya, tidur bersama mereka. Itu adalah sesuatu yang lazim ya dalam kehidupan saya selama ini. Selama sekian tahun saya sudah pernah mengalami hal seperti itu, sehingga saya merasa ini adalah sebuah berkat yang saya dapat, dan saya manfaatkan untuk belajar. Biasanya kita pergi ke suatu tempat untuk mengikuti kursus kepelatihan atau apa. Sekarang kita punya semua di hadapan kita, di rumah kita. Waktu yang kita mau menentukan atau apa, sehingga menurut saya sebuah hal yang sangat positif ya, dan bukan positif tapi sebuah berkat. Sebuah berkat dari Tuhan buat saya, dan saya manfaatkan momen ini sebaik mungkin dengan hal-hal yang itu. Itu saya pribadi. Kalau bicara tentang sepak bola Indonesia, selama ini saya tidak pernah suka bicara itu, karena sebenarnya kita tidak bisa berpatokan pada Thailand, Malaysia, ke negara manapun. Karena apa? Persoalan sepak bola Indonesia ini sebenarnya bukan COVID, tapi ada persoalan di luar kemampuan Bung Yodi maupun saya, karena itu ranah antar polisi. Kalau sudah polisi turun, pemerintah turun, kita sudah berkutik, sehingga apapun yang kita mau bicara tidak masuk akal. Karena apa? Patokan kita bicara sesuatu tentang sepak bola adalah teknis, yang kita sangat memahami. Tapi ini bukan persoalan teknis. Ini bukan sebuah persoalan teknis, sehingga saya memilih diam saja, karena ini adalah sebuah masalah bangsa. Yang jelas semua lihat apa yang terjadi saat ini. Tapi saya rasa Bung Yudi, yang tadi kita bilang dari awal, semua yang kita lihat di Brazil itu di Indonesia berbeda. Termasuk itu. Termasuk itu tadi. Kembalikan kepada itu tadi kita bicara. Itu salah satunya. Karena itulah saya rasa sangat sulit kita mau bicara Piala Dunia atau apa. Saya rasa tidak masuk akal. Karena apa? Tidak ada gunanya kita bicara hal-hal seperti itu. Karena apa? Bukan wilayah kita. Persoalan ini bukan wilayah kita lagi, sehingga ya itu tadi, kita lupakan saja itu, cari hal yang positif yang kita bisa berbuat. Makanya termasuk yang itu training camp yang kita coba lakukan. Saya rasa itu adalah inisiatif yang positif yang saya coba lakukan. Sering kita dapat ajaran pergi main
gala desa, pimpin tim sana kemari, tidak. Itu bukan ukuran kita. Ya betul. Itu bukan ukuran kita. Betul. Kemarin beberapa hari lalu saya ngobrol juga sama Coach Rahmat Darmawan. Ya secara memang itu betul, kita ranahnya bukan di kita gitu, di artinya hal yang berhubungan dengan keamanan. Hanya saja kita melihatnya gitu, kalau Coach Rahmat Darmawan melihatnya dari tahun 90-an kondisi seperti ini tuh seolah memang tidak ada kemajuan, karena setiap ada dunia politik sepak bola yang selalu berhenti. Itu artinya bahwa ya kita hanya bisa melihat kok tidak ada kemajuan. Nah itu pertanyaan Coach Rahmat juga, padahal kan mungkin ya Coach Rahmat kebetulan juga militer kan, dia melihat tentara kita, polisi kita itu sangat mampu gitu lah. Nah, hanya saja mungkin ya faktornya ya sudahlah, kita memang tidak bisa berbicara itu. Cuma hanya kita menyayangkan saja bahwa hal ini tuh selalu berulang dan tidak kita pernah berusaha belajar untuk memperbaiki atau mengubah lah gitu. Karena hal seperti ini terus berulang itu yang disayangkan kita semua lah. Kita semua tuh ya pecinta sepak bola gitu. Termasuk kemarin juga ngobrol sama Coach Rahmat Darmawan juga yang dikatakannya beliau juga demikian gitu ya. Kita kok tidak ada kemajuannya dari tahun 90-an. Kalau ada politik sepak bola yang selalu harus kalah. Ini kita bukan bicara soal COVID-nya ya. COVID itu memang di mana-mana, tapi kalau misalkan mau dijalankan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat, itu bisa dilakukan seperti di negara-negara lain. Itu artinya ya kita hanya bisa mengelus dada lah. Ya. Kalau saya Bung Yudi, jujur ya, kalau bicara kasarnya, ini adalah sebuah bukti nyata bahwa sepak bola Indonesia bukan sebuah profesi, tapi sebuah hiburan. Sebenarnya. Karena kalau sebuah profesi, sudah jelas rambu-rambu FIFA yang kita pegang. Makanya kalau saya ini adalah sebuah bukti nyata bahwa sepak bola Indonesia bukan sebuah profesi, bukan sebuah bisnis, tapi sebuah hiburan masyarakat, sebuah industri yang kita bisa mengolah dengan cara apapun yang kita mau. Tanpa berpikir hal-hal yang lain, peraturan-peraturan sepak bola dunia yang ada. Kita ambil sebuah, ya itu tadi, kalau kita bicara Tarkam atau apa, ada Tarkam sana, ada Tarkam sini. Cuma Tarkam sini ada sebuah organisasi yang mengurus. Sebenarnya kasarnya seperti itu. Hampir kasarnya sama seperti gitu. itu. Betul. Iya, saya rasa itu adalah sesuatu yang ya jelas kita tahu bahwa tidak baik ya. Kita sedih. Kita orang bola, Bung Yudi. Orang bola. Kita sedih. Kalau saya bukan bicara, itu tempat kita hidupkan keluarga atau apa, karena untuk hidupkan keluarga itu banyak lahan untuk kita lakukan itu ya. Tapi itu adalah profesi kita. Itu adalah profesi kita. Ya profesi kita, tapi ya itu orangnya menganggap bahwa itu tidak penting, cuma sekedar sebuah hiburan. Makanya kalau saya tidak bicara, saya sama dengan Coach Rahmat, pasti sama. Kalau saya bicara terus terang teknisnya, sudah pasti komentar saya sama dengan Coach Rahmat. Dan kita semua tahu ini bukan masalah COVID. Itu yang tadi saya bilang. Persoalan kita itu bukan persoalan COVID. Makanya saya tidak bicara soal COVID, karena bukan. Karena apa? Kalau kita bicara masalah COVID, kita punya Amerika Serikat. Negara yang paling banyak kematian, Amerika Serikat. Mereka ada pemilu di sana. Betul. Kalau olahraganya tetap jalan. Mana. Betul. Bung Yudi, kita sekarang bisa memperdebatkan soal COVID ini dan bukan protokol kesehatan. Protokol harus tetap ada, tapi maksudnya teguran dari polisi di jalan terhadap masyarakat yang tidak pakai masker atau apa. Saya rasa kita bisa memperdebat itu. Karena apa? Karena di negara manapun mereka masa pemilu tidak mengancam masyarakat juga. Saya kemarin bicara di Brazil, minggu kemarin pemilu juga. Saya bicara ini bukan karena Indonesia, tapi karena Brazil. Banyak orang meninggal. Kemarin pemilu. Kira-kiranya sekarang kamu pemilu, tapi besok kalau orang mau pergi ke pantai, kamu menuntut dia pakai masker, tidak boleh atau apa, tidak masuk akal. Iya kan? Tidak masuk akal. Tapi ya itu dunia kita ini, saat ini dunia kita ini sakit sekali. Kalau saya bicara dunia bukan karena COVID, dunia sakit dari ini ya. Dikira orang kita semua ini bodoh. Kita tidak bodoh, tapi kita tidak mau bicara banyak. Tapi dunia ini sakit, dunia kesakitan. Ya susah sekali. Susah.
Oke, Coach. Ya itu kalau bicara dari aspek itu pendapat saya pribadi. Iya, Itu Bung Yudi. Ya, kita hanya bisa mengeluh gitu atau mengelus dada lah. Kita prihatin lah intinya kan dengan kondisi seperti ini. Karena ya harusnya kita bisa banyak lagi. Artinya kalau gini lah, simpelnya kalau menurut saya terlalu jauh kita kalau ngomongin Piala Dunia segala macam selama kita tidak bisa mengelola sepak bola dengan yang betul-betul komit gitu lah. Itu yang sekarang aku tanya ke Bung Yudi. Kita orang gila bola. Kita orang gila bola dan kita kerja bola. Menurut Bung Yudi, dengan jujur, menurut Bung Yudi, layak Indonesia menjadi host Piala Dunia U20 dengan kondisi begini? Enggak. Makanya sayang sekali ya. Sayang sekali. Tidak. Makanya itu yang saya sayang sekali. Padahal kita semua orang gila bola kita. Betul. Masa itu tidak bisa menjadi sebuah pertimbangan? Betul. Masa itu aja nggak bisa menjadi sebuah pertimbangan? Kamu menjadi host seorang sepak bola itu Piala Dunia. Berapa negara yang kamu singkirkan? Iya. Kira-kira berapa negara yang kamu singkirkan? Kamu dapat kehormatan itu. Masa itu nggak bisa menjadi pertimbangan untuk kamu? Ya paling dalam waktu 6 bulan. Nggak usah 1 tahun atau ke depan. 6 bulan ini kamu urus ini dengan baik, kira-kira bagaimana? Iya, betul. Nggak usah lama. Cuma 8 bulan, 6 bulan sampai kita punya Piala Dunia itu kamu nggak bisa mengolah itu dengan baik. Nanti kalau kamu mau rubah semua, silakan. Tapi ayo kita menjadi tamu yang terbaik. Saya sudah promosi ke teman-teman di Brasil semua. Tiba-tibanya kondisi begini aku ada. Sudah. Susah. Aduh. Iya, Bung Yudi. Karena apa, Yudi? Kalau bicara sepak bola Indonesia, bicara saya juga. Saya juga. Kalau bangsa saya Brasil, tapi kalau bicara hidup saya dalam sepak bola, 26 tahun di Indonesia. Lebih banyak daripada di Brasil. Sehingga sama dengan orang Indonesia. Aku punya kebanggaan yang sama, kesakitan yang sama sebenarnya. Betul. Iya. Betul. Itu yang susah sekali. Ya, saya hanya, kita lah orang-orang yang mencintai sepak bola hanya sangat miris gitu, prihatin aja pada kondisi sepak bola kita ini. Oke, kita lupakan lah soal itu karena kita berbicara juga hanya keluh kesah tapi kan kita juga berhak untuk berkeluh kesah lah, berhak mengeluarkan pendapat karena kita juga orang yang memang di dunia sepak bola lah ya, coach itu ada, saya juga mungkin walaupun dunianya jurnalis tapi saya juga banyak melihat ya, banyak keliling lah, paling tidak berpengalaman melihat gitu ya, agak sangat memprihatinkan gitu kondisi sepak bola. Ya, betul. Begini coach, di luar itu selain tadi coach juga membuat football camp, saya ingin mendapatkan quotes atau saran-saran atau petuah-petuah gitu dari Coach Jackson ini khusus untuk para anak-anak remaja yang ingin menjadi pemain sepak bola. Karena banyak lah pasti. Saya hanya ingin mengumpulkan saran-saran, masukan atau penguatan dari orang-orang yang sudah sukses di dunia sepak bola, termasuk dari Coach Jackson ini gimana? Kalau saya sebenarnya, saya punya anak di rumah ini ya. Saya punya anak di rumah, punya potensi luar biasa untuk bermain bola. Saya selalu sampaikan kepada dia bahwa kalau kamu mau menjadi pemain bola, hal pertama yang kamu harus lakukan, Bung Yudi, adalah kamu harus menyadari bahwa kamu bukan seorang biasa. Biasa dalam artinya, kalau temanmu tidur jam 10, jam 11, kamu harus tidur jam 8, jam 9, karena besok pagi kamu punya latihan. Kalau teman-temanmu pergi ke McD, makan gorengan atau apa, kamu harus makan buah, sayur, makanan yang sehat untuk kesehatanmu. Bukan bagus untuk lidah, tapi untuk tubuh. Ya. Dan di luar itu, kamu harus tahu bahwa rutinitas kalau kamu mau menjadi seorang pemain bola adalah di dalam lapangan, tidak ada tempat lain. Bukan di hadapan TV, bukan di hadapan handphone. Sehingga kalau kamu mau menjadi seorang olahragawan, nasihat yang saya berikan adalah apa? Mindsetnya kamu harus bahwa kamu bukan seperti orang biasa. Kamu bukan seperti teman seumur kamu.
Kamu tidak bisa lakukan hal yang sama dengan teman-teman seumur kamu. Kamu bisa, tapi kamu harus tahu kapan dan apa itu. Saya rasa itu adalah hal yang paling penting. Dan itu yang saya bicara terus kepada anak saya yang punya di rumah. Tidak mudah, Bung Yudi. Meskipun saya pelatih, untuk anak sendiri saya di rumah itu sangat luar biasa sulit itu. Bukan sulit, sangat luar biasa sulit. Apalagi, serius. Generasi sekarang kita tidak bisa bicara seperti orang tua kita bicara dulu itu. Ya kalau orang tua zaman dulu sekali ngomong bisa didengar. Kalau anak sekarang selesai. Orang tua belum bicara, dia lihat kita saja. Selesai, nggak perlu ngomong. Ya betul. Nggak perlu ngomong, kita sudah tahu diri. Kita sudah tahu. Sekarang kita bicara dengan anaknya, sebelum bicara dia sudah begini. Iya betul. Sudah begini kita ngomong dia argumennya susah sekali, tidak mudah. Makanya kalau bicara tentang anak muda, nasihat yang saya punya yaitu tadi. Kita nanti dalam camp itu, Bung Yudi, kita punya rencananya melakukan beberapa kegiatan selayaknya pemain besar, tapi bukan untuk semua. Ada kelompok umur 14, 15 yang sudah sedikit lebih dewasa, sudah menuju ke Elite Pro Academy. Kita mau terapkan beberapa hal seperti teori, bicara teori, tapi teori bukan teori bermain. Teori program latihan, kegiatan, kasih arahan-arahan seperti itu, lebih dalam lagi, lebih jauh lagi dari lapangan. Kita punya classroom, kita akan memaparkan program. Besok program kita begini, misalnya kita katakanlah get the ball from opponent. Misalnya kita dapat bola, rebut bola di lapangan lawan. Kita tunggu lawan di lapangan kita akan bicara hal-hal seperti itu. Tapi bukan dalam sekali, tapi kita akan bicara terhadap besok. Sehingga mulai malam ini dia sudah siapkan mindsetnya dia untuk besok. Hal-hal seperti kita akan lakukan, tapi bukan seperti di klub besar, jelas. Kita cuma membiasakan mereka dengan kebiasaan yang ada di Elite Pro Academy atau timnasnya itu, supaya dia nanti kalau ke sana tidak kaget dengan kebiasaan dan rutinitas yang ada di sana. Kita cuma mau dia punya 1 minggu, punya rutinitas, terutama kelompok umur 14, 15. Rutinitas yang selayaknya seumur dia di level tinggi sepak bola Indonesia itu. Supaya nanti dia ke sana dia tidak kaget, tidak shock dia. Oh, aku belum pernah dapat hal seperti itu. Itu pengalaman seperti itu yang kita mau berikan kepada teman-teman di sana nanti. Terakhir nih coach, saya ingin ucapan dari coach, quotes dari coach. Balik-baliknya ke sepak bola Indonesia, apa yang lihat ke depan lah. Kita nggak bicara ke belakang atau yang saat ini terjadi. Apa yang dilihat oleh coach untuk sepak bola Indonesia khususnya ke depan? Kalau saya menilai sepak bola Indonesia maju tapi tidak maju. Sulit untuk tahu gado-gado, berbagai macam begitu. Ya, sepak bola Indonesia itu sepak bola gado-gado ya. Gado. Ya macam gini. Maju dalam beberapa hal tapi mundur dalam hal lain gitu. Iya. Kalau bicara dari aspek maju, jelas maju. Kita sekarang punya pemain yang sudah punya ambisi pergi ke luar negeri untuk menjadi pemain, bukan untuk jadi pemain profesional sana, tapi bermain bola di sana karena profesionalnya masih jauh. Pemain Indonesia masih jauh sekali dari kata profesional. Masih jauh, sangat jauh. Pemain Indonesia masih jauh untuk sepak bola profesional kelas dunia. Masih jauh dari kata profesional. Dalam artinya profesional adalah semua. Istirahat, pola makan, semua. Kalau bicara main di lapangan, mereka jago memang. Tapi kepribadiannya itu. Bung Yudi, selama kita melihat pemain Indonesia masih bermain bola di Tarkam untuk cari nafkah itu berarti sepak bola kita sudah profesional. Kalau saya langsung to the point ya, kalau kita bicara masih ada pemain masih harus ke Tarkam untuk hidupkan keluarga, itu berarti kita kalau bicara begitu simple saja, itu saja, nggak perlu ke hal yang lain. Terus majunya banyak dalam hal itu yang saya bilang ya. Terus ada lagi kita lihat sekarang ini banyak kursus kepelatihan. Kursus kepelatihan. Kita mau bicara
kualitas kursus atau siapapun yang beri atau apa, tapi paling tidak arahnya ke sana sudah mulai ada. Itu adalah satu langkah yang sangat positif sekali. Ya jelas ada kekurangan dalam proses itu. Misalnya mungkin saya dari dulu saya selalu bicara dengan Yen, saya dulu waktu kita di timnas saya bilang, Yen, kamu seharusnya kamu bantu pelatih-pelatih karena Yen punya visi bagus dalam hal itu. Dari dulu saya bicara sama dia begitu. Kalau saya pribadi saya merasa saya pernah bekerja di Malaysia lama. Malaysia itu kadang dia datangkan instruktur dari FIFA dan setahu saya FIFA itu tinggal federasinya minta, tinggal federasi minta instruktur, FIFA akan sediakan instruktur dan dikirim instruktur, dikirim material semua buku, video tentang kompetisi Piala Dunia atau apa. Setahu saya begitu. Kalau saya kursus bagus, sudah bagus luar biasa. Tapi mungkin yang dengar ini nanti ke depan dia bisa berpikir gitu. Karena apa? Kalau dia lakukan itu, bukan ilmu dalam negeri yang dia akan dapat ilmu lebih jauh lagi, sehingga itu akan jauh lebih baik. Tapi langkah ini sudah sebuah langkah yang maju sekali. Pelatih sekarang sudah mulai ada sertifikasi. Saya rasa itu adalah sesuatu yang kurang. Dan begitu mereka memperbanyak sertifikasi, sudah pasti mereka juga akan terjun akar rumput, anak muda usia dini. Mereka di sana akan dapat pelatih berkualitas. Itu sesuatu yang luar biasa. Dua aspek itu. Terus boleh dikatakan lapangan sepak bola sekarang lebih bagus daripada zaman saya jadi pemain. Tapi masih banyak kekurangan. Tapi kalau bicara peraturan, jelas peraturannya kita amburadul. Ya, sistem peraturannya, kompetisi, jadwal atau apa. Kalau saya menilai itu sampai saat ini ada kemunduran lah dalam aspek itu. Tapi dalam aspek pemain bermain di luar negeri, terus ilmu kepelatihan yang diberikan oleh asosiasi pelatih, asosiasi pemain juga sudah ada Ponario, Firman dan CS itu adalah kemajuan yang luar biasa. Tinggal ya memperketat, membuat lebih bagus lagi karena kelihatan kita masih lemah dalam beberapa hal seperti peraturan yang sekarang PSSI keluarkan peraturan. Padahal ya asosiasi pelatih maupun asosiasi pemain ya, asosiasi pemain mereka tahu bahwa PSSI sudah punya kuasa untuk melakukan itu. Itu sebuah pelanggaran terhadap bukan statuta PSSI tapi peraturan statuta FIFA. Itu peraturan hal-hal seperti itu seharusnya tapi ya kita mengerti juga karena ya kadang ya lawan arus itu susah ya. Lawan arus di Indonesia susah. Lawan arus di Indonesia susah. Aku tahu sekali itu. Makanya kemajuannya banyak tapi kemundurannya juga banyak sekali. Tapi ya oke, kita katakanlah kita gado-gado kita jalan di tempat saja, masih jalan di tempat. Sudah mundur, sudah maju. Cuma selama kita jalan di tempat, ada orang yang laju. Akhirnya ya itu tadi. Saya sudah bicara mundur ya, tapi kita jalan di tempat. Tapi ada yang laju, akhirnya ya tahu sendiri. Kalau bicara mundur itu terlalu kasar. Tapi terlalu ekstrim lah. Kita jalan di tempat. Jalan di tempat. Tapi sebagian besar atau beberapa tokoh sepak bola atau yang di dunia sepak bola khususnya para pemain juga ya banyak yang menyebutnya bahkan kita itu mundur, bukan hanya jalan di tempat dengan situasi sekarang. Ya intinya bahwa kita tidak maju lah secara itu sih. Ada yang maju sebagian, tapi sebagian besarnya kita tidak berusaha untuk ikut arus maju seperti negara-negara lain, seperti industri sepak bola. Makanya kalau saya adil, kalau kita bilang jalan di tempat, jangan mundur. Kalau mundur itu ya istilahnya terlalu ekstrim, pesimis sekali. Pesimis sekali. Kita jalan di tempat. Cuma sayang sekali banyak yang laju sehingga ya susah. Yang laju itu yang ketinggalan berarti kan, maksudnya yang tertinggal atau yang maju ini. Makanya maksud saya begini, katakanlah ini Bu Yodi ada di tempat, ada yang laju. Bukan kita mundur, dia maju. Bukan, kita jalan di tempat, dia maju. Itu. Kita jalan di tempat, yang lain maju. Berarti kan kita tertinggal. Ya, itu. Oke. Betul. Ya, bukan kita tertinggal, kita jalan di tempat. Kita jalan di tempat. Cuma yang lainnya laju. Itu.
Itu. Ya. Oke, intinya Ya. sepak bola kita gaduh-gaduh. itu. Oke, Coach Rasa Jackson. berbagai macam. Oke, nanti kita lanjutkan ngobrol kalau kita ketemu. Saya pengen datang ke Surabaya. Kalau misalnya ada kesempatan nanti kita ketemu. Siap. Untuk malam ini luar biasa sekali obrolan kita. Terima kasih sekali Coach Baik. Jackson atas waktunya. Sebetulnya masih banyak yang ingin saya tanyakan gitu, tapi waktunya sudah lumayan panjang tadi. Ada 2 putaran gitu. Nah, nanti kita semoga bisa ketemu untuk ngobrol-ngobrol lagi, bercengkrama, ngopi, Siap. Brasil khususnya. Sukses terus, Coach. Sehat selalu juga. Amin. Terima kasih. Dan, Sehat selalu. Ya, sehat selalu. Sukses terus. Salam juga buat semua keluarga di Surabaya. Terima kasih Amin. banget, Terima kasih Coach. sama Respect juga. sekali buat Coach. Kapanpun mau ngobrol, siap. Siap. Terima kasih, Coach. Terima kasih. Oke, Yud. Makasih. Ya, itulah. Selamat malam, Yud. Selamat malam, Coach. Oke, teman-teman semua, itulah obrolan saya yang luar biasa, panjang lebar, dan sangat dalam bersama Coach Jackson. Kita akan lanjutkan dengan narasumber-narasumber saya lainnya yang tentu tidak kalah menariknya. Sampai ketemu lagi di Ngobrol.